Halo teman-teman, bulan April telah usai. Sekarang kita memasuki bulan Mei. Nah, karena IHSG sudah terpukul gila-gilaan dari awal tahun ini, menurut saya bulan Mei atau tepatnya di akhir April adalah saat yang tepat untuk mulai aktif menabung saham kembali. Analisa kali ini berdasarkan teknikal ya. Jadi walaupun menurut saya fundamental saham-saham ini cukup bagus, teman-teman harus cek dan belajar bermain dengan logika, baik itu dari kinerja keuangannya maupun dari segi bisnisnya. Tidak ada garansi 100% saham-saham ini akan langsung naik, tapi paling tidak teman-teman sudah memasang di posisi yang cukup tepat untuk mulai menabung saham-saham ini. Aturannya tetap sama, jangan masuk all in, bertahap saja. BBRI adalah salah satu saham bagus yang bisa teman-teman mulai beli lagi saat ini. BBRI sudah turun lebih dari 40% dari titik tertingginya, saat ini berada di kisaran 2.700 per lembar. Teman-teman berpotensi profit 70% sendiri jika BBRI berhasil kembali ke titik tertingginya. Jangan lupakan dividen dari BBRI yang saat ini memiliki yield 6%. Pada time frame bulanan, candle April ditutup dengan formasi inside bar di mana penutupan tidak berhasil menembus titik terendah candle Maret. Teman-teman juga bisa lihat pada volume yang turun drastis semenjak terjadinya sell off. Volume yang turun menandakan tekanan jual yang mulai berkurang. ICBP anak usaha dari INDF juga menarik untuk diperhatikan. Kita bisa lihat pada candlestick monthly berikut. Ini adalah salah satu saham yang cukup kuat di mana hanya turun sekitar 30% dari titik tertingginya. Para buyer terlihat tidak mau berlama-lama menunggu saham ini turun. Hal ini terlihat dari tekanan beli pada candle Maret lalu yang hampir menyerupai pin bar dengan wick yang lebih besar daripada bodinya. Sama dengan BBRI yang membentuk formasi inside bar dengan volume kecil, ICBP masih bertahan di area support kuatnya di level 9.500-an. Jika wabah ternyata sudah bisa teratasi, menurut saya ICBP bisa dengan mudah kembali ke titik tertingginya dengan potensi kenaikan 26%. Kemudian BTPS, saham yang pernah saya bahas di video saham yang harganya naik terus sejak IPO, saat ini berada di kisaran 2.200 per lembar. Berdasarkan time frame weekly, saham ini terlihat sedang mengumpulkan kekuatan dengan konsolidasi yang bisa juga berbentuk triangle. Kita bisa amati volume di bawah yang menunjukkan peningkatan drastis dari para pelaku pasar. Teman-teman bandingkan saja volume di area konsolidasi dengan volume saat terjadinya sell off di awal tahun. BTPS secara fundamental juga sangat prospek dengan kenaikan revenue dan laba yang naik cukup signifikan sejak IPO. BTPS juga memiliki ROE yang sangat baik dengan rata-rata di atas 25%, jauh jika dibandingkan dengan BCTM yang rata-rata ROE-nya di 15%. Ini adalah bank yang berbasis syariah, jadi buat teman-teman yang suka dengan prinsip syariah, BTPS bisa mulai diakumulasi sekarang. Kemudian ada sahamnya TOWR. Ini adalah perusahaan yang di belakangnya ada grup Jarum. Bisnis mereka adalah mengakuisisi menara-menara telekomunikasi dan menyewakan kembali kepada operator-operator seluler di Indonesia. Walaupun kita tidak beli di harga bawah, tapi menurut saya TOWR sebentar lagi mungkin akan melakukan breakout ke atas. Perhatikan volume yang meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi TOWR sudah cukup lama berada di dalam fase konsolidasi sejak 2014 yang lalu. Biasanya semakin lama konsolidasi akan menghasilkan breakout yang kuat. Pegas juga bisa dijadikan pilihan. Walaupun secara kinerja mungkin Pegas masih kalah dari saham-saham lain di video ini, tapi yang menarik adalah potensi keuntungan yang bisa teman-teman hasilkan jika membeli di harga saat ini. Saham ini sudah turun 90% dari titik tertingginya di 2013. Kita bisa lihat Pegas turun terus setelah breakdown dari formasi double topnya. Tambahan sentimen negatif dari wabah kali ini ikut menurunkan harga Pegas lebih dalam lagi. Teman-teman harus ingat bahwa bisnis Pegas seperti PLN dan Pertamina hampir bisa dibilang menguasai pasar di Indonesia, di mana tidak ada pesaing yang mendekati jaringan distribusi mereka. Gas juga merupakan sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat. Jika Pegas mampu bangkit dan investor-investor besar masuk, Pegas bisa kembali ke area tertingginya kembali. Yang menarik, apabila Pegas bisa tembus ke level 8.500-an, maka teman-teman berpotensi melipat gandakan uang hingga 10 kali lipat. Pegas cocok buat teman-teman yang berani mengambil risiko yang terukur. Bitcoin sudah lama tidak saya bahas di sini, tapi melihat chart yearly, nampaknya Bitcoin sedang membentuk pola triangle. Ditambah candle tahun 2019 yang ditutup pin bar hijau.
Teman-teman juga lihat di tahun 2014 dan 2015, Bitcoin juga membentuk pola triangle yang membuat Bitcoin meledak setelah berhasil break pola tersebut. Apalagi kita tahu belakangan ini orang-orang sudah mulai melupakan Bitcoin. Biasanya harga naik ketika banyak orang sudah tidak memperhatikan. Walaupun tidak ada jaminan akan break banyak ke atas, bisa saja malah turun. Saat ini sudah tepat untuk mulai masuk karena sekitar Mei ini Bitcoin juga akan melakukan halving. Ingat, ini adalah time frame tahunan, jadi kemungkinan besar dalam time frame yang lebih kecil, harga akan melakukan volatilitas naik dan turun dalam beberapa bulan sebelum benar-benar melakukan breakout. Jadi kuncinya sabar, jangan terburu-buru. Oke guys, semoga video kali ini bisa memberikan informasi berguna untuk mengawali bulan ini. Ingat, tidak ada garansi harga bakal sesuai prediksi. Untuk itu tetaplah melakukan pembelian bertahap. Klik like jika suka, bagi ke sosmed, dan subscribe.